Jadi jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Merdeka volume 6B untuk anak kelas 6. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pena Merdeka volume 6B-nya. Kita akan membahas soal bahasa Indonesia yang ada di halaman 22 ya adik-adik. Latihan kegiatan terbimbing 1. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Judul bacaannya adalah Ancaman Perubahan Iklim. Silakan adik-adik membacanya secara mandiri ya adik-adik ya. Saya langsung ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks Ancaman Perubahan Iklim. Pertanyaan yang A, apa perbedaan antara cuaca dan iklim? Nomor 1A jawabannya adalah cuaca adalah kondisi udara yang kita rasakan dalam waktu dekat, seperti hujan, panas, atau dingin pada hari tertentu. Sedangkan iklim adalah pola cuaca yang tetap dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah. B, apa saja tanda-tanda perubahan iklim yang bisa kita amati di sekitar kita? Jawaban yang B, cuaca menjadi lebih ekstrem, seperti badai yang lebih sering dan lebih kencang, serta suhu rata-rata di seluruh dunia mengalami kenaikan hingga terasa lebih panas. Yang C, apa penyebab utama pemanasan global? Tulislah 3 contoh aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang C jawabannya adalah efek gas rumah kaca, penerbangan hutan secara liar, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembuangan limbah industri. Pertanyaan yang D, bagaimana cara kita mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan? Berikan 3 contohnya. Untuk yang D, jawabnya adalah menghemat energi, menggunakan energi terbarukan, dan mendaur ulang, dan mengurangi sampah. E, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk melawan perubahan iklim? Jelaskan. Jawaban yang E, mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan, seperti melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan energi alternatif seperti biogas, dan lainnya. Lanjut ke nomor 2, buatlah ringkasan berdasarkan teks Ancaman Perubahan Iklim pada kolom berikut. Jawaban nomor 2 bervariasi ya adik-adik, kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Perubahan iklim memiliki dampak yang besar bagi bumi. Dengan adanya perubahan iklim membuat terganggunya keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Perubahan iklim membuat cuaca menjadi lebih ekstrem seperti badai, angin kencang, dan cuaca yang lebih panas dari biasanya. Perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas manusia yang menerapkan gaya hidup yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti penebangan pohon, penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, pembuangan limbah secara berlebihan, dan sebagainya. Namun, perubahan iklim dapat kita lawan dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan seperti menggunakan bahan bakar alternatif, mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang, dan menghemat energi, dan sebagainya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 2. Bacalah teks berikut dengan cermat. Silakan adik-adik baca sebuah teks yang berjudul Iklim di Indonesia dan Ancaman Perubahannya. Kalau sudah, tulislah makna sinonim dan antonim dari kata yang bercetak tebal pada teks iklim di Indonesia dan ancaman perubahannya. Latihan kegiatan terbimbing 2. Panas maknanya adalah terasa seperti terbakar. Sinonimnya adalah kemarau dan antonimnya adalah dingin. Lembab maknanya adalah mengandung air. Sinonimnya becek dan antonimnya kering. Tinggi maknanya adalah sesuatu yang panjang, sinonimnya jangkung, antonimnya pendek. Kenaikan maknanya adalah bergerak ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi, sinonimnya adalah kemajuan, dan antonimnya adalah kemunduran. Intrusi ya, sinonim maknanya adalah penerobosan magma ke dalam batuan, pembesaran air laut, dan sebagainya ke dalam lapisan tanah sehingga terjadi pencampuran air laut dengan air tanah. Sinonimnya adalah intervensi dan antonimnya adalah lepas tangan. Global maknanya adalah keadaan menyeluruh, sinonimnya mendunia dan antonimnya lokal.
Kecil maknanya keadaan yang kurang besar, sinonimnya mungil dan antonimnya adalah besar. Mengurangi maknanya adalah tindakan yang menimbulkan suatu pengurangan, sinonimnya adalah pemotongan dan antonimnya adalah penambahan. Jika sudah, kita lanjutkan ke latihan terbimbing 3. Bacalah infografik berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, apa judul infografik tersebut? Nomor 1, jawabnya 6 langkah cegah perubahan iklim. Nomor 2, menurutmu apa tujuan dari infografik tersebut? Nomor 2, untuk memberitahu langkah-langkah pencegahan dampak terjadinya perubahan iklim. 3, langkah apa saja yang disebutkan dari isi infografik tersebut? Jawaban nomor 3, beralih menggunakan kendaraan umum dan bersepeda dari kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik dan dengan membawa tas belanja sendiri, menghemat penggunaan listrik di rumah, menghindari pembakaran sampah dan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian gas aerosol dan menanam pohon. 4, apa saja manfaat yang kita rasakan jika menerapkan 6 langkah tersebut? Nomor 4, dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim. Nomor 5, tulislah kesimpulan berupa tanggapan terhadap isi infografik tersebut. Jawaban nomor 5, kita semua harus melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim agar berkelangsungan semua makhluk hidup di bumi terjaga. Jika sudah, kita ke latihan kegiatan terbimbing 4. Bacalah poster berikut dengan cermat dan jawablah pertanyaan berikut. 1, apa nama poster tersebut? Nomor 1, jawabnya adalah kebersihan. 2, apa saja informasi yang terdapat dalam poster? 2, jawabnya berbagai solusi untuk mengurangi sampah agar tidak membahayakan kehidupan biota laut. Nomor 3, apa tujuan dibuatnya poster tersebut terhadap lingkungan? Nomor 3, agar manusia tidak membuang sampah sembarangan ke laut atau di laut. Buatlah kalimat poster yang lain berdasarkan gambar tersebut. Nomor 4, contohnya adalah sampahmu merusak ekosistem laut. Jika sudah, kita lanjutkan ke latihan akhir bab. Nomor 1A, pilihlah jawaban yang tepat ya adik-adik ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik baca teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Saya bacakan soal nomor 1. Teks eksplanasi tersebut membahas tentang, jawabannya adalah yang B, yaitu intensifikasi gelombang panas ekstrem. Nomor 2, makna istilah intensifikasi gelombang panas ekstrem berdasarkan teks adalah. Nomor 2, jawabnya B, peningkatan intensitas gelombang panas. Nomor 3, sinonim dari kata yang dicetak tebal adalah. Kata yang dicetak tebal adalah ancaman ya adik-adik ya. Jadi sinonim dari kata ancaman adalah. Jawabnya adalah yang A, bahaya. Nomor 4, antonim dari kata yang bercetak miring adalah. Kata yang bercetak miring di situ adalah, ini adik-adik, panas ya. Ini saya tunjukin ya, panas. Yang itu adik-adik ya. Jadi antonim dari kata panas adalah jawabnya B, dingin. Nomor 5, simpulan untuk teks tersebut adalah. Nomor 5, D, yaitu tindakan kolektif diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nomor 6, ringkasan dapat didefinisikan sebagai C, yaitu rangkuman dari suatu teks. Nomor 7, infografik dapat didefinisikan sebagai, jawabannya adalah yang A, yaitu visualisasi informasi dengan elemen-elemen garis. Nomor 8, berikut yang merupakan ciri poster yang baik adalah jawabannya yang C, yaitu memiliki fokus yang jelas dan mudah dipahami. Nomor 9, sinonim untuk kata cepat adalah jawabnya yang B, yaitu kencang. Nomor 10, antonim dari kata berlebihan adalah yang A, yaitu kurang. Kita lanjutkan ke B, istilah dengan jawaban yang tepat. Bacalah infografik berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, judul infografik tersebut adalah. Nomor 1, jawabnya adalah faktor perubahan iklim. 2, ada titik-titik faktor yang mengakibatkan perubahan iklim. Nomor 2, jawabnya adalah 6. Nomor 3, titik-titik dari industri dapat mengakibatkan perubahan iklim.
Nomor 3 jawabnya gas buang. Nomor 4 cuaca hujan tinggi dan musim kemarau berkepanjangan merupakan titik-titik iklim. Jawabannya adalah perubahan adik-adik. Nomor 5 pemanasan global akan berdampak pada titik-titik di kutub. Jawabnya adalah mencairnya es adik-adik ya. Selanjutnya kita kerjakan yang C, yaitu kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik baca ya secara mandiri. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Mengapa pengurangan penggunaan plastik dianggap penting untuk keselamatan bumi? Nomor 1 jawabnya adalah plastik merupakan material yang sulit terurai sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan flora dan fauna. Nomor 2, apa saja dampak negatif penggunaan plastik yang tidak bertanggung jawab terhadap ekosistem laut? Nomor 2 jawabnya dapat merusak sumber daya air, membahayakan biota laut, dan meningkatkan risiko kesehatan yang timbul akibat polusi air. Nomor 3, bagaimana plastik yang tidak terurai dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dari lingkungan? Jelaskan. Nomor 3, plastik yang sulit terurai dapat mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, plastik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem serta membahayakan flora dan fauna. Nomor 4, apa saja dampak positif pengurangan plastik terhadap kesehatan manusia yang disebutkan dalam teks? Jawaban nomor 4 dapat menjaga ketersediaan air bersih dan meminimalkan risiko kesehatan akibat polusi udara. Nomor 5, buatlah rancangan poster beberapa solusi atau tindakan untuk mengurangi pengurangan plastik dan mengetahui dampak negatifnya. Nomor 5, contoh judul poster, sampah plastik berbahaya bagi biota laut. Slogan poster, sampah plastikmu membahayakan diriku. Tindakannya dapat berupa dilarang membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan ke soal model AKM ya adik-adik ya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca secara mandiri sebuah teks yang berjudul Pemanasan Global sebagai Ancaman bagi Bumi Kita. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Apa yang menjadi dampak utama pemanasan global menurut teks tersebut? Nomor 1 jawabnya adalah yang D, yaitu perubahan pola hujan. Nomor 2, berilah tanda centang untuk setiap pernyataan pada kolom benar atau salah. Yang A, pemanasan global disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Jawabnya silakan dicentang kotak yang benar. B, pola hujan menjadi stabil akibat pemanasan global. Silakan dicentang kotak yang salah. C, es kutub mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Silakan dicentang di kolom yang benar. D, keberlanjutan kehidupan di bumi makin membaik akibat pemanasan global. Jawabnya silakan dicentang kotak yang salah. E, konflik atas sumber daya alam tidak ada kaitannya dengan dampak pemanasan global. Silakan centang kotak yang benar. Lanjut ke nomor 3. Menurutmu apa pemanasan global? Apakah pemanasan global mengancam kehidupan di bumi? Jelaskan alasanmu. Nomor 3, jawabnya adalah perubahan iklim dapat mengancam kehidupan di bumi karena dapat menyebabkan suhu bumi terus meningkat sehingga terjadi pemanasan global. Pemanasan global memiliki dampak negatif, diantaranya daerah pesisir akan terancam terkena banjir, rob, dan erosi pantai akibat naiknya permukaan air laut. Nomor 4, apa saja dampak pemanasan global terhadap lingkungan laut di ekosistem pesisir? Nomor 5, berdasarkan informasi tersebut, pasangkanlah kata-kata berikut dengan makna yang tepat. Untuk nomor 5, jawabannya seperti ini adik-adik ya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku pulpen Merdeka Volume 6B Bahasa Indonesia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.